Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya'i wa bughdzul fuqara'i min akhlaqil fara'inati. Wa qala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i, mencintai orang-orang susah, mencintai orang-orang melarat. Fuqara itu jamak dari fakir. Min akhlaqil anbiya'i, sebagian dari akhlaknya para nabi. Wa bughdul fuqara'i, dan benci kepada orang-orang melarat. Min akhlaqil fara'inati, sebagian dari akhlaknya fara'inah. Fara'inah jamak dari Fir'aun. Fir'aun jamaknya fara'inah. Baik Bapak-bapak, mari kita baca terlebih dahulu supaya paham kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i, mencintai orang susah, min akhlaqil anbiya'i, sebagian dari akhlaknya para nabi. Wa bughdul fuqara'i, dan membenci orang susah, min akhlaqil fara'inati, sebagian dari akhlaknya Fir'aun. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lanjutan bab tentang keutamaan menjadi orang melarat. Jadi rupanya jadi orang melarat utama. Tapi sayang, orang lebih banyak nggak mau jadi orang melarat, kecuali sudah terpaksa. Inginnya ya sugih, melarat itu susah. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, mencintai orang melarat itu termasuk akhlaknya para nabi. Terutama Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kan sering baca Abu Berzaji, dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wal tawadu, yakhsifu nahlahu wa yarqa'u sawwahu wa yahluku syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Lanjutannya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa la yahtiru faqad wa la yahtiru faqiran adqa'ahul faqr wa aqwa aswa. Rasulullah itu di antara akhlaknya adalah yuhibbul fuqara wal masakin, senang duduk bareng sama orang-orang melarat, orang-orang miskin. Sementara umatnya semenama duduk sama orang miskin apa duduk sama orang kaya? Malah kata orang kaya, jangan sering-sering duduk sama orang miskin, takut ketularan. Ya, padahal enak jadi orang miskin. Ya. Orang miskin nggak takut kaya, tapi kalau orang kaya takut miskin. Ya Allah. Bahkan di pelajaran yang lalu pernah saya sampaikan doa Rasulullah itu, Allahumma ja'alni miskin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Ya, ketika Rasulullah doa Allahumma ja'alna miskinan, kira-kira ada yang mengaminkan apa tidak? Nggak ada.
Nah, maka kemudian doa diganti, doanya Rasul diganti, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqim ya Rahim ya Rahim ya Wadud ya Fa'alul lima yurid aghnina bihalika an haramika wa bi rahmatika amma sisitika wa bi fadlika amma tasma. Biar bagaimana juga di dunia itu orang pengennya jadi orang kaya. Padahal kadang-kadang yang nyari rezeki orang kaya, tapi yang nikmatin orang susah. Saya dapat cerita orang kaya sama orang susah. Orang susah jadi pembantunya orang kaya. Orang kayanya itu dia kerjanya luar kota terus. Jadi punya rumah bagus, punya sofa cakep, punya kulkas isinya makanan buahan macam-macam, tapi yang punya kerjanya pindah-pindah luar kota. Ya, seminggu itu belum tentu pulang. Ya. Pulang sehari pergi lagi, pulang sehari pergi lagi. Nah itu kira-kira yang menikmati kekayaan orang kaya itu si kaya apa pembantunya? Pembantunya, ya. Nggak usah beli sofa, dia udah bersih, rapi-rapi, ngepel, ya. Di sebelah kiri itu mejanya, sofanya udah rapi, dia duduk. Alhamdulillah, enak banget. Ya. Jadi yang punya orang kaya yang menikmati orang susah. Ya. Di kulkas makanan serba ada. Ya. Buahan macam-macam. Ya. Kata majikannya, ya udah itu buahan di kulkas, takut kelamaan busuk, udah kamu makan aja. Makan lagi. Yang belanja orang kaya, yang makan orang miskin, orang susah. Ya. Begitu buahnya habis, makanannya habis, telepon. Ya. Majikan, makanan di kulkas habis. Ya udah, nanti saya beli online. Nah, kamu tinggal terima, beli online macam terima, masukin lagi ke kulkasnya. Ya. Itu yang nikmati lagi-lagi adalah orang susah, yang punya orang kaya. Sungguh pun begitu, orang tetap nggak mau jadi orang susah, maunya kaya. Ya. Nah Rasulullah itu mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Hari-harinya Rasulullah itu duduk di masjid untuk berlawan orang-orang susah. Karena biasanya yang memadati masjid itu, yang mengisi masjid musola itu orang kaya apa orang susah? Susah. Bersyukurlah jadi orang susah, karena sering-sering bolak-balik ke masjid musola. Orang kaya sibuk ngurusin hartanya, ngurusin bisnisnya, ngurusin duitnya. Ya Allah. Ya. Nah, Rasulullah itu pernah sedang duduk-duduk di majelis, sedang ngurusin orang-orang susah, orang-orang miskin. Tuh tiba-tiba datang orang kaya dari Madinah. Ya, di Madinah ini, kata orang kaya ini, namanya Uyainah ibnu Hisn sebelum dia masuk Islam. Uyainah ibnu Hisn ini ketua partai. Datang kepada Rasulullah, Muhammad, ngapain kamu ngurusin orang miskin, ngurusin orang susah? Capek doang, nggak ada apa-apanya. Mending ikut saya. Mending kalau bahasa ikut saya, mending lu ngikut gua aja. Mending kamu ngikut saya. Kalau kamu mau ngikut saya, ninggalin orang miskin, orang susah, nanti kamu saya angkat menjadi anggota DPR. Nggak usah keluar modal, nggak usah keluar duit. Yang penting kamu mau, kamu saya angkat nanti jadi anggota DPR, karena saya ketua partainya. Saya yang ngatur-ngatur. Nanti bisa diatur-atur sama teman-teman partai yang lain. Sehingga biar kata tadinya menang
Ya, tadinya kalah bisa jadi menang. Dari dulu begitu tuh. Ya. Tadinya kalah, suaranya nggak ada, tiba-tiba suaranya jadi menang. Bisa. Nah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Rasulullah menolak. Jadi di Al-Quran diterangkan begitu. Jadi jangan silau dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Allah, wala ta'du aynaka. Jangan kamu pandangkan matamu kepada mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Jangan kau ikutkan hatimu mengikuti mereka, karena mereka itu man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang sudah aku lalaikan hatinya dari mengingat aku, dari berzikir kepada Allah. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka itu sudah melampaui batas. Urusan mereka sudah melampaui. Maka kata Rasul, enggak, saya enggak mau ikut kalian. Saya tetap lebih senang kumpul dengan orang-orang fasik, orang-orang miskin. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya Pak Ketua Musyawarah di sini ya, diparanin sama ketua partai, ya, Pak Ketua Musyawarah ngapain repot-repot ngurusin musyawarah, urusin anak yatim, urusin ya du'afa jumbo, ya ntar urusin lagi sunatan massal, ntar urusin lagi Idul Fitri Rapi, Idul Kurban, dan Kurban Maulid, santunan lagi, pusing-pusing amat. Ya pusing-pusing, kalau jadi kaya mah nggak apa-apa Pak Ketua, misalnya begitu. Ya, udah ikut saya aja. Ya. Masuk di anggota partai saya, ya. Udah nggak usah keluar duit, nanti nyalon, ya pasti jadi. Gimana kira-kira Pak Ketua Musyawarah? Pikir-pikir dulu. Dan kebetulan ketua musyawarah kita orang sudah sepuh, ya sudah cukup usia, jadi bodo amat, tinggal duit sendiri, ya nggak pusing-pusing. Jadinya kalau ketuanya anak muda, ya udah kesempatan mau kapan, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kita ini mau mengikuti Rasulullah, maka kita berarti lebih banyak mencintai orang fakir, mencintai orang miskin. Kan kata Rasulullah begitu. Tandanya orang cinta itu, dia akan bertutur kata mengikuti tutur kata orang yang dicintainya. Tandanya orang cinta itu, dia akan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dikerjakan oleh yang dicintainya. Tandanya orang cinta itu, dia akan menyibukkan diri terhadap yang dicintainya. Di dalam kitab Tasawuf Al-Ibad diterangkan ada 3 tandanya orang cinta. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti tutur kata kita mengikuti tutur katanya Rasul, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kelakuan kita mengikuti kelakuannya Rasulullah. Sekalipun belum sempurna amat, tapi paling tidak sudah mulai mengikuti akhlaknya, kelakuannya Rasulullah. Rasulullah senang sama fakir miskin, ya kita perlu ikut senang sama fakir miskin. Tandanya senang itu apa? Kumpul bareng, sering memberikan hadiah, sering memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Itu tandanya bisa cinta. Nah, yang ketiga tandanya orang cinta itu, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang
memiliki kecintaan yang sama. Ada orang cinta burung, ya. Cintanya burung apa? Oh, lagi musimnya cucak hijau. Pasti nyari komunitas pecinta cucak hijau. Oh, lagi senengnya burung pleci. Pasti nyari komunitasnya adalah komunitas cintanya kepada majelis Rasulullah, maka pasti kumpulannya adalah kumpulan orang-orang yang ada dalam majelisnya Rasulullah. Itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mencintai fakir miskin, kita digolongkan kelompoknya para nabi. Tapi sebaliknya kalau kita benci sama fakir miskin, benci sama orang melarat, maka kita dikelompokkan kelompoknya ada di Fir'aun, kelompoknya Fir'aun. Nah, orang miskin itu kan biasanya yang buta, ya lusuh, ya kadang-kadang mungkin ada awut-awutan, mungkin baunya kurang sedap karena nggak bisa beli minyak wangi, nggak bisa beli minyak kelek, ya. Jadi baunya rada-rada tidak enak, asam gitu ya. Tapi kita demen aja kumpul. Dan ketika kita kumpul dengan fakir miskin, bahasa kita adalah bahasa mereka. Ya. Bahasa kita adalah bahasanya fakir miskin. Jangan kumpul sama orang fakir miskin, ceritanya gua baru beli mobil nih, merek apa itu, Alfa gitu. Kata orang miskin, ya lu salah dulu, jangan duduk di mari gitu. Orang Betawi lu jangan duduk di mari, lu duduknya soal di rumah orang kaya. Maka kalau bicaranya kumpulnya dengan orang fakir miskin, bicara orang fakir miskin. Orang yang melihatnya, Masya Allah, itu bapak mulia banget. Padahal dia orang kaya, dia orang berada, dia orang berilmu, tapi masih mau dia duduk dengan fakir miskin. Jadi bukan malah rendah, malah mulia kita kalau kita mau duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jangan karena kita sudah punya jabatan, kita sudah punya kedudukan, kita sudah punya harta yang melimpah, lalu kemudian menganggap kecil orang lain yang miskin, yang susah, yang melarat, yang mau ke rumah kita takut diberani-beraniin, sama kita dibentak. Ya Allah, kayak apa rasa sakit hatinya. Oh, jangan begitu kita. Kenapa? Karena kita sebelum kaya juga kita pernah miskin. Orang lain tahu zaman miskin kita. Sekarang ketika kita kaya, kita tidak boleh sembarangan ngomong. Sekalipun kita sekarang misalnya punya jabatan, ya, orang pada tahu dulu sebelum kita punya jabatan. Kayak apa sebelum punya jabatan? Maka ketika sedang punya jabatan, jangan semena-mena sama orang susah. Orang susah itu hatinya colong. Hatinya apa namanya colong itu? Hatinya kecil, mentil. Ya. Kalau mau ngomong sama orang lain itu hati-hati, takut salah. Begitu sekalinya ngomong dibentak, digrier aja. Masya Allah, udah ngelus dada aja. Ya Allah, dia belum seberapa, udah sebegitunya sama orang susah. Karena itu orang yang benci kepada orang susah dikelompokkan golongan orang Fir'aun. Nah, Fir'aun itu siapa saja? Coba dilihat. Al-anatu. Ya, jadi dikatakan min akhlaqil farahinati, di tengahnya baris ke 10 dari atas. Baris ke-10 dari atas, ay al-anatu bi
fathil fa'i wal ra'i wa kasril ain, dengan fathah huruf fa-nya, kemudian rohnya, lalu kasrah huruf ainnya. Fara'inati jama'ul fir'auna, jamak dari Fir'aun. Fir'aun jamaknya fara'ina. Wal fara'inatu salasatun. Fir'aun itu ada 3. Yang pertama Fir'aunul Khalil, Fir'aun di zaman Al-Khalil Nabi Ibrahim. Ada Fir'aun zaman Nabi Ibrahim. Wasmuhu Sinanun, namanya Sinan. Fir'aun ya, zaman Nabi Ibrahim namanya Sinan, yang lebih dikenal Namrus. Wa Fir'aunu Yusuf, dan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf wasmuhu Ar-Rayyan bin Walid. Fir'aunnya zaman Nabi Yusuf namanya Rayyan bin Al-Walid. Wa Fir'aunu Musa, dan Fir'aun zaman Nabi Musa wasmuhu Al-Walid bin Mas'ab, namanya Walid bin Mas'ab. Kada fil Misbahi, ini diterangkan di dalam kitab Al-Misbah. Jadi semua itu setiap zaman ada Fir'aunnya masing-masing. Zaman Nabi Ibrahim Fir'aunnya namanya Sinan, zaman Nabi Musa Fir'aunnya namanya Fir'aunnya namanya Rayyan bin Walid. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Yusuf Fir'aunnya namanya Rayyan bin Walid. Zaman Nabi Musa Fir'aunnya namanya Walid bin Mas'ab. Zaman Nabi Muhammad Fir'aunnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Zaman sekarang kira-kira ada nggak Fir'aunnya? Ada. Ya, boleh jadi ada, cuman antara pantas dan tidak pantas ketika kita berbicara. Apa iya kita mengaku Nabi Musa orang sonono diakukan sebagai Fir'aun yang nggak pantas karena kita tidak sehebat seperti Nabi Musa. Tapi bahwa setiap zaman ada orang-orang yang berperilaku mengikuti perilaku Nabi, ada pula orang-orang yang berperilaku mengikuti perilakunya Fir'aun. Masya Allah. Nah, kalau begini kan kita nggak nyindir siapa-siapa. Ya, zaman sekarang Fir'aunnya siapa? Silahkan tafsirkan sendiri. Ciri-cirinya yang Fir'aun itu dia benci kepada fakir miskin. Masya Allah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita akan pindah pada hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i li sabrihim hum julasa'ullahi ta'ala yawmal qiyamah. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, tiap-tiap sesuatu miftahun, ada kuncinya. Wa miftahul jannati, dan kunci-kunci surga itu. Wa miftahul jannati, dan kunci-kunci surga. Hubbul masakin, adalah mencintai orang-orang miskin. Wal fuqara'i, dan mencintai orang-orang fakir. Mencintai dalam hal apa? Li sabrihim, karena kesabaran mereka. Hum julasa'ullahi ta'ala, mereka adalah teman-teman duduknya Allah Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat.
Mari kita baca kembali supaya mendapatkan keuntungan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, tiap sesuatu itu miftahun, ada kuncinya, wa miftahul jannati, dan kuncinya surga, mencintai orang-orang miskin, wal fuqara'i, wal fuqara'a, dan orang-orang melarat, li sabrihim, karena kesabaran mereka, mereka itu julasaullahi, teman-teman duduknya Allah Ta'ala, zat yang maha luhur, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lanjutannya adalah bahwa mencintai orang-orang susah itu menjadi kunci-kunci pintu surganya Allah. Kalau begitu, kita harus mencintai apa memusuhi? Harus mencintai apa memusuhi? Kita harus mencintai fakir miskin. Ustaz, bagaimana kita akan mencintai orang kita sendiri masuk golongan orang miskin? Ya. Kita golongan orang miskin, kita diperintahkan mencintai orang miskin, berarti kita mencintai diri kita sendiri. Pas kan? Iya, masya Allah, pas. Nah sekarang kita kudu punya ukuran, ya. Mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang melarat. Orang melarat, fakir, orang itu punya kebutuhan tapi tidak punya usaha. Namanya melarat. Kebutuhan sehari yang harus dipenuhi, misalnya 50.000, tapi dia tidak punya pekerjaan, jadi kebutuhannya tidak terpenuhi, maka disebut orang melarat. Kita masuk nggak kategori melarat? Pada punya kerjaan semua kan? Ya, kerjaannya apa mas? Nganggur. Kok jadi nganggur tapi punya duit? Masya Allah. Yang kerjanya ngebut aja nggak punya duit, ente nganggur punya. Ya, berarti tidak masuk kategori melarat sekalipun nganggur punya duit, kebutuhannya terpenuhi. Nah dari mana duitnya? Oh kontrakannya 20 pintu, pantes itu. Yang kedua miskin. Miskin itu kategorinya adalah dia punya kebutuhan, dia punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu namanya miskin. Ya, kebutuhannya 50.000 pokok, tapi kerjanya cuma dapatnya 20.000, 30.000. Berarti setiap hari kurang. Dia dapat 30.000 kurang 20.000, miskin. Lalu ukuran kaya itu apa? Ukuran kaya itu kalau dia punya pekerjaan bisa buat nutupi kebutuhan kaya. Sehingga kata Rasulullah, ukuran kaya itu yang paling sederhana adalah ketika orang itu ada di malam hari, lalu ada biaya untuk makan besok pagi, maka berarti dia termasuk orang kaya. Pada pegang duit enggak? Enggak. Ngantongin duit enggak? Enggak. Saya takut salah. Pegang duit enggak pada pegang duit.
Pada ngantongin duit enggak bawa juga. Pada nyimpen duit enggak? Iya. Buat besok beli nasi uduk 15.000 ada enggak? Ada. Berarti kaya. Kaya semua. Ya Allah. Kaya berarti tidak masuk golongan orang miskin. Makanya jangan marah kalau nggak diantarin beras fitrah sama panitia. Iya. Kudu bersyukur, alhamdulillah saya nggak kebagian beras fitrah, adanya saya digolongkan orang kaya. Itu bersyukur. Oh nyari. Giliran ada bagian-bagian beras, bagian-bagian duit, aku miskin. Ya. Giliran dibilang miskin, lu marah. Orang kita emang serba salah. Ya Allah. Nah, lepas kita ini kaya atau miskin, itu relatif. Di atas orang yang lebih kaya dari kita digolongkan orang miskin. Tapi di atas orang yang lebih miskin dari kita digolongkan orang kaya. Siapa? Pak Jumaidi, dia orang kaya. Rumahnya ada, usahanya ada, mobil juga ada. Misalnya begitu. Di Rengas mobil banyak. Punya siapa itu di Rengas? Ya punya yang punya. Ya Allah. Kata orang yang lebih sedikit ya jumlah materinya menganggap kita orang kaya, tapi kata orang yang lebih banyak materinya dari kita menganggap diri kita lebih miskin. Berarti relatif kaya miskin. Karena itu mengukurnya adalah kita harus mau bergaul dengan orang yang lebih susah dari kita. Itu ukurannya. Ya. Kita harus mau mendatangi, kumpul dengan orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Nah, itu namanya kita senang cinta dengan orang-orang fakir miskin. Nah, kenapa orang yang duduk dengan fakir miskin itu dia pegang kunci surga? Sebab kesabaran fakir miskin itu menjadi mulia di sisi Allah. Cirinya adalah orang itu hidupnya susah tapi tidak pernah ngeluh. Orang itu hidupnya susah tapi tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini adalah orang-orang miskin yang digolongkan orang sabar. Nah, kesabaran orang miskin seperti ini, dia itu masuk dalam kategori julasa Allah. Ya, kelompok majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ngeluhnya kepada Allah, tidak ngeluh kepada sesama manusia. Masya Allah, ini kan sudah tasawuf ini, ya, kajiannya udah kelas tinggi. Tapi ya memang harus makin naik kelas, ya. Karena kalau kita digolongkan orang sekolah, orang kuliah, itu tingkatannya sudah habis, ya. Semester kita sudah habis. Mau masuk semester berapa kita tahun ini? Iya, skripsi aja udah lewat. Iya, berarti sarjana S1 sudah lewat, sarjana S2 sudah lewat, sarjana S3 lewat, sarjana S4, S5 lewat lagi. Berarti sudah kelas profesor. Karena sekolahnya sudah puluhan tahun. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, diterangkan di tengahnya Rawa Abu Bakrin bin Bilal an Ibni Umar Ibn al-Khattab wa qala Yahya bin Mu'ad hubbukal fuqara'a min akhlaqil mursalin wa izaruka majalisatahum min alamatis salihin
wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqin. Kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ya, cintamu kepada fakir miskin itu tandanya kamu memiliki akhlaknya para rasul. Kalau kita sedang duduk dengan orang susah, orang melarat, mau mendengarkan keluh kesah mereka, mau mendengarkan canda senda gurau mereka, tandanya kita memiliki akhlaknya para nabi, para rasul. Kemudian sering-seringnya kita duduk dengan orang-orang susah, menandai orang soleh. Kenapa? Karena mampu menundukkan syahwat nafsunya, mampu menundukkan angkara murkanya, mampu menundukkan keangkuhannya, sehingga mensejajarkan diri dengan orang-orang susah. Itu tandanya memiliki akhlak orang-orang soleh. Ada pertanda kesolehan dalam diri kita kalau kita mau akrab dengan orang-orang yang hidupnya susah. Tapi orang yang hidup susah tapi mereka ahli ibadah, bukan ahli susah wal payah, ya. Udah susah hidupnya, nggak mau ibadah, maunya maksiat dan dosa, ya, sengaja benci sama orang-orang ahli ibadah, itu nggak perlu dipergauli. Kemudian yang ketiga, kata Imam Yahya bin Mu'adz, bahwa firaruka min suhbatihim, kalau kamu, ya, memisahkan diri dari berkawan dengan mereka, min alamatil munafiqin, berarti ada tanda-tanda dalam dirimu sifat-sifat munafik. Kalau kita menjauh terus dari orang-orang susah, nggak mau mendengarkan keluh kesah mereka, tandanya dalam diri kita ada tanda-tanda munafik. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.